Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya, sahabat Terah Cinta dimanapun panjenengan berada. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Berbicara mengenai penyakit hati. Penyakit hati. Kadang-kadang kita itu sakit tapi tidak merasa bahwa kita itu sedang sakit, terutama yang berkaitan dengan hati. Salah satu tokoh ternama, Imam Ghazali, mengupas tentang penyakit hati ini dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahkan sampai berjilid-jilid nih. Karena saking peliknya, saking rumitnya, maka dibutuhkan kejelian, dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa. Nah, ini sangat-sangat lembut. Kadang banyak kita ini banyak terjebak di sana karena berkaitan dengan rasa, berkaitan dengan ngerumangsani. Kadang-kadang kita ini melakukan yang seolah kebaikan gitu, tapi kok masih butuh pengakuan. Atau mungkin kita berbicara dengan seseorang, kita nggak mau mengakui bahwa orang tersebut ternyata lebih tahu daripada diri kita kan. Ini juga bisa jadi merupakan salah satu bentuk dari kesombongan atau riya. Dalam video ini ada salah satu penanya yang bertanya kepada beliau, Kiai Haji Buya Sagur Yasin MA, tentang bagaimana caranya menanggulangi atau mengobati sifat riya. Bagaimana kita mau mengobati sementara kita sendiri tidak tahu bahwa kita ini sedang sakit. Nah, ini adalah sebuah realita yang sering terjadi di lapangan. Ini saya tidak membicarakan siapapun, tapi lebih kepada diri saya sendiri yang masih harus terus banyak belajar. Seperti apa jawaban dari Kiai Buya Sagur? Langsung saja kita simak videonya, semoga bisa diambil manfaatnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ini ada YouTuber dari Jepara Buya yang menyaksikan pengajian Buya secara langsung dan diikuti oleh banyak jamaah. Mereka bertanya, pertanyaan adalah, sebagai penyambung lidah Buya, kita ikuti berdakwah dengan perbuatan, agar orang lain bisa ikut mengambil manfaat. Caranya supaya kita tidak terjebak dalam riya, bagaimana dari Ustadz Abdurrahman Jepara? Terima kasih Buya. Ya, sebetulnya kiatnya untuk mengobati penyakit riya ini apa obatnya? Apakah aspro atau aspirin atau apa antibiotik gitu? Saya kira melalui pemahaman saja dulu, riya itu apa sih sebetulnya? Dengan bahasa singkatnya, riya itu kepengen dilihat orang, kan begitu. Setelah engkau kebaikanmu itu dilihat orang, lalu apa yang kamu harapkan? Kan tidak lebih berupa sanjungan. Oke? Setelah engkau tersanjung, lalu apa yang kamu rasakan? Apakah ternyata terasa denyut-denyutnya atau getar-getarnya,
atau hidungmu yang apakah rasanya manis ataukah rasanya sedap atau gurih, atau seperti engkau merasakan nikmatnya ejakulasi barangkali? Itu semuanya palsu, semuanya itu hanya angan-angan saja. Jadi omong kosong sesungguhnya. Jadi sesungguhnya karena kamu tidak sadar bahwa ingin tersanjung itu lalu apa? Nggak ada, tidak menambah rezeki, tidak menambah sehat. Iya, malah akhirnya akan mendorong kamu menjadi orang gila. Namanya gila hormat. Ya. Lalu di mana kesalahan riya itu? Di mana disordernya? Di mana kesalahannya adalah karena kamu menganggap Allah ringan. Bahwa artinya perbuatanmu itu kamu anggap tidak cukup hanya Allah yang menjadi saksi, tapi perlu ada saksi tambahan. Itu sudah kurang ajar, apalagi saksi Allah tidak diperlukan, yang penting orang lain yang menyaksikan. Jadi engkau sudah meremehkan Tuhanmu di sini, tidak merasa cukup dengan saksi Allah saja. Itu. Jadi itulah jawabannya. Silahkan dikembangkan sendiri oleh murid-murid Jepara. Mangga.